menyatakan pendapat, lalu di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi balik ke DPR, kemudian ke MPR. Jadi tidak ada yang MK bekerja berdasarkan acuan apa, Bung? Tidak ada pengadilan negeri. MK bekerja berdasarkan acuan apa? Saya tanya dulu. MK bekerja berdasarkan acuan apa? Coba. MK menguji pendapat DPR berdasarkan konstitusi. Anda dengarkan dulu. MK supaya nggak dibodohin publik ini. DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat. Nah, berdasarkan putusan pengadilan. Nggak bisa fitnah kalau itu. Itu ya belajar di MBS dengan afiliasi ada dengan namanya Bradford. Ini parah nih. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang RH lah begitu ya. Tahu ya RH ya, yang akhir-akhir ini sangat bersemangat ya, menyuarakan narasi-narasi pemakzulan Gibran ya. Dia mendorong ya, sedikit memaksa DPR agar memproses pemakzulan Gibran. Sebagai seorang ahli hukum tata negara, seharusnya dia tahu bagaimana proses pemakzulan itu bisa dilakukan, baik terhadap presiden maupun wakil presiden, ya kan? Iyalah. Tetapi faktanya, gelarnya saja yang profesor bro, ya. Tapi otaknya, aduh, dungunya kagak ketulungan. Nah, otaknya hanya sekelas kompresor. Makanya saya sejak dulu sudah sangat meragukan dia sebagai seorang ahli hukum tata negara. Saya menduganya dia hanya sebagai ahli hukum tata busana. Maksimal ahli hukum tata bogala, ya kan? Ya masa dia sekonyong-konyong meminta DPR dan MPR memakzulkan Gibran tanpa kesalahan yang diputus oleh pengadilan dengan ingkrah, kan seperti itu. Enak aja memakzulkan tanpa ada putusan pengadilan bahwa Gibran benar-benar bersalah. Ngebet kali ya orang satu ini ya, agar Abah segera menggantikan Gibran dan Abah bisa berpasangan dengan Prabowo. Mungkin saja sudah ada deal-dealan ya kan dengan Abah. Nanti kalau saya jadi wakil presiden, kau saya angkat jadi komisaris. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen ya, komentar netizen, mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di akhir video. Ini dia. Momen kegilaan Roy Suryo tak bisa diselamatkan. Ya, yang tanda kepada siapa? Publik semua, yang tanda bahwasanya adalah di zoom ya, bisa di zoom ya. Yang tanda dulu sana aja dulu. Gue tadi gua nggak kasih lihat. Duduk aja. Paloy, duduk dulu Paloy. Gua kasih berdiri lah, bisa duduk. Palsu. Yang tanda tangan palsu. Paloy kan tadi kita kasih berdiri. Gua kasih duduk, kamu jangan duduk. Kasih kesempatan. Ya, banyak kesempatan dong kita. Saya temanin duduk. Bisa di zoom ya. Itu ya. Belajar di MBS dengan afiliasi ada dengan namanya Bradford. Nah, yang memang kayak gini orang gila, ya kan? Tetapi saya melihat teman-teman ya, dari cara si maling panci ini berbicara, tertawa, bersikap. Dia memang sudah mempersiapkan ya, dia memang sudah sengaja membuat gaduh dan dia sudah siap menjadi martir. Kalau memang ini nanti berakhir di pengadilan dan berujung dia harus mendekam di balik jeruji besi,
dia akan melarikan diri ke luar negeri dalam waktu yang tidak singkatnya. Karena apa? Karena yang dia lakukan memang sengaja mengacau dan bikin gaduh. Itu pengamatan yang saya simpulkan ketika melihat gestur ya, ekspresi baik mikro maupun makro, termasuk penggunaan diksi ya dari sudut pandang linguistik. Itu adalah dugaan saya. Nggak tahu teman-teman menduganya seperti apa ya. Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Menyatakan pendapat, lalu di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi balik ke DPR, kemudian ke MPR. Jadi tidak ada yang MK bekerja berdasarkan acuan apa, Bung? Tidak ada pengadilan negeri. MK bekerja berdasarkan acuan apa? Saya tanya dulu. MK bekerja berdasarkan acuan apa? Coba. MK menguji pendapat DPR berdasarkan konstitusi. Anda dengarkan dulu. MK supaya nggak dibodohin publik ini. DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat. Nah, berdasarkan putusan pengadilan. Nggak bisa fitnah kalau itu. Kalau nggak ngerti. Jadi kalau keputusan Subhan diokekan, kita setuju. Anda pulang ke Hasanuddin, tanya Profesor Tata Negara Anda. Pak, ini rekamannya yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Nggak usah lah bawa yang benar kampus. adalah Refli Harun. Udahlah. Hasanuddin itu punya integritas yang besar. Paham. Kalau ada yang melakukan Anda memalukan. penodaan kepada Unhas, pasti akan kena pecat. Saya S2 kayak Anda. Gagal yang namanya impeachment biarin proses aja. itu. Dia cuma mau ribut doang. Nggak paham dia. Nggak bisa itu. Kalau nggak ada ketukan palu, nggak bisa, Bung. Baik, kita beralih ya. Ya kita punya yang lainnya. Anda nggak ngerti interpretasi yang berbeda. Anda nggak ngerti exception. Silakan. Oke. Dari Ari Mardian P5O, saya ke Bu Kurnia. Pembodohan publik itu memberikan narasi tanpa adanya bukti. Ingin komentar terkait hal ini. Yang dia maksud pembodohan siapa? Dalam hal ini nggak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Kalau begitu pasti yang dimaksud itu pembodohan adalah Bang David Pajung dan Bung Andi Azwan. Pasti itu ya. Karena yang jadi begini ya. Saya mau mengatakan begini Mbak Elvira. Politik itu alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu begitu banyak orang ingin mendapatkan kekuasaan. Pak Jokowi sudah mendapatkan kekuasaan ya. Dan Pak David Pajung tadi mengatakan semua sudah beres. Undang-undang sedemikian rupa. Semua iya. Jangan lupa itu adalah hegemoni ya. Dia orang yang berkuasa. Jangan lupa per KPU nomor 19 tahun 2023 itu kapan dibentuknya? Kapan dibuatnya? Untuk siapa? Itu sudah diuntukkan untuk seorang, bukan soal yang bentuk siapa, Bu. Isinya apa? Isinya apa? Isinya apa? Isinya mengerti kondisi daripada Gibran ya. Memang diuntukkan untuk dia. Seperti yang Bung Pak Jokowi, saya belum selesai. Jokowi mengatakan anak-anak saya tidak ada yang tertarik politik, cukup jual martabak dan pisang goreng saja. Tapi tidak lama setelah itu langsung jadi wali kota. Apakah dengan perjuangan berat? Mana yang salah? Itu salah. Pertanyaannya salahnya apa? Salahnya apa? Salah karena dia dalam posisi kalau dia nunjuk dan jadi. Uji semua itu ada proses mereka. Tingkat tinggi. Kekuasaan semua ada proses. Sudahlah. Kita paham. Ada. Semua orang tahu. Ada uji publik semua. Kalau Jokowi bilang Anda bisa bilang apa? Jangan berpikir. Hanya Pak Jokowi. Udah tahu ya dari sini ya. Udah tahu kan bahwa kekoplakan yang namanya si siapa namanya itu RH, seorang ahli hukum, seseorang yang mengaku sebagai ahli hukum tata busana ya. Tata boga bukan Bang, tata negara. Oh masa sih, masa tata negara sekoplak ini? Kayaknya enggak deh. Ya kok bisa-bisanya katanya DPR bisa langsung memproses, kemudian juga juga dibahas oleh MPR, kemudian diajukan ke MK dan lain sebagainya tanpa harus ada putusan pengadilan terkait kesalahan yang dilakukan oleh Gibran. Nah, pertanyaannya adalah, kan katanya presiden dan wakil presiden itu bisa dimakjulkan kalau mereka berdua atau salah satunya itu melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran apa? Kan harus dibuktikan. Dibuktikannya kan di pengadilan, nggak bisa dibuktikannya itu di DPR atau di MPR karena mereka bukan ahli hukum. Mereka itu membahas sesuatu berdasarkan voting suara terbanyak, bukan berdasarkan kebenaran gitu loh. Ya berarti apa? Ya berarti Gibran ini harus diadili dulu. Dibuktikan dulu bahwa Gibran ini benar-benar bersalah. Baru setelah itu bisa diproses upaya pemakzulannya. Ngerti porason? Aduh.
Ngakunya ahli hukum tata negara, nggak taunya ahli hukum tata busana, bro. Lanjut. Ini parah nih. Tenang. Mantap. Inilah bentuk kekesalan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Kekesalan rakyat jelata kepada beberapa orang yang barusan udah diinjek-injek ya kan, digampar, dikaplok oleh netizen. Pak, jangan hanya fotonya, sekalian orangnya, aslinya. Lanjut. Roy Suryo, Bang Roy Suryo yang kuliah di luar negeri itu bukan Mas Gibran doang, banyak, jutaan. Bahkan Pak Prabowo, kenapa pendidikannya kan dari luar negeri semua tuh. Kenapa hanya Mas Gibran? Dari pikiran tuh harus sudah mulai adil, Pak. Iya, dari pikiran. Makanya negara ini menyediakan ada satu kementerian yang salah satu fungsinya melakukan penyetaraan ijazah. Dia, lembaga itu diberikan wewenang. Kamu tidak, Pak Roy Suryo. Jadi kalau wewenang dari negara sudah diberikan lalu digeragotin sama Pak Roy Suryo dan teman-teman, repot kita nanti nih. Semua yang Roy Suryo semua yang abang anggap salah, semuanya harus dikulitin. Ayo coba berpikir adil. Semua tuh coba tuh, ada jutaan loh. Gemes kita. Nah itu semua tuh jutaan tuh kulitin, ya kan? Atau jangan jauh-jauh lah, Prabowo aja ya, yang saat ini sudah jelas-jelas sebagai seorang presiden dan latar belakangnya dia pendidikannya di luar negeri semua gitu loh. Itu persoalkan, itu Panci. Sebelum kau lari ke luar negeri ya kan, sebelum kau lari ke Australia dengan dalih menelusuri jejak pendidikan Gibran di UTS, insert di Australia ya kan, mending yang disampaikan oleh netizen barusan ya, persoalkan dulu tuh si Wowo itu. Sebelum kau lari ke luar negeri. Panci, lanjut. Ketika kebencian, fitnah, amarah, dan nafsu angkara murka menguasai seseorang, maka kecerdasan, etika, dan adab seseorang itu akan hilang. Anda bisa menyaksikan malam ini ya. Lalu kemudian yang berikut saya mau katakan bahwa kebenaran itu akan selalu dipertemukan dengan orang-orang benar. Fitnah, kekejian, angkara murka juga alami, dia akan berproses menemukan orang-orang yang tepat untuknya. Maka kesimpulannya, ketika dua opini yang bertolak belakang ya, maka dipastikan bahwa salah satunya benar, salah satunya pasti salah. Karena tanhana dharma mangrua, gak ada kebenaran yang mendua. Kebenaran itu hanya satu. Ketika Anda menonton proses-proses seperti ini, dua gagasan, dua opini yang bertolak belakang, pastikan bahwa satu benar, satu salah. Tidak ada kebenaran yang mendua. Yang terakhir pesan saya, tolong pihak polisi jangan membiarkan fitnah terus beredar, karena sudah dalam proses hukum, segera putuskan. Supaya anak-anak bangsa tidak terus dicecali dengan kebohongan dan fitnah. Demikian, mohon Polri ambil sikap. Makasih. Di atasnya ilmu itu ada adab. Iya. Dan Anda punya adab. Pak Aris mau di sini sebagai tamu. Udah nggak usah bicara disambung itu berarti kurang panjang. Ibu saya, jadi ada ibu sambung, ada ibu tiri. Ada darah nenek moyangmu tertumpah untuk republik ini. Para termul. Jaga Duduk sana aja dulu. Gua tadi gua nggak kasih lu. Duduk. Pak Roy, duduk dulu Pak Roy. Oke, kasih kesempatan. Gua kasih berdiri lah bisa duduk. Saya sangat sependapat ya. Barusan adalah sebuah kalimat mutiara yang sejauh ini paling dalam maknanya dan paling jauh jangkauannya. Ya, kalau sudah amarah itu menguasai hati, maka tidak ada kebaikan orang lain di mata kita. Semuanya jelek aja, semuanya salah aja. Saya masih ingat ya dengan pernyataan Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Pada saat masih hidup, dia mengatakan bahwa kalau orang udah benci, ya kan, jangankan dia minum minuman keras, sholat aja disalahin, disalah-salahin, difitnah, diomongin beginilah, begitulah. Tapi kalau orang sudah suka,
Kalau orang udah cinta, jangankan sholat, minum-minuman keras pun akan dicari pembenarannya. Oh, dia minum minuman keras kan cuma dikit, nggak banyak. Anggap aja jamu. Oh, dia sedang pusing, dia sedang banyak pikiran, jadi wajar lah minum minuman keras. Oh, itulah ya fakta kehidupan. Dan itulah yang terjadi pada gerombolan sakit hati yang selama ini mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi. Mereka udah kadung benci. Jadi apapun yang dilakukan oleh Jokowi, bahkan kebaikan-kebaikan Jokowi bagi bangsa dan negara tetap salah di mata mereka. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.